Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 atau kelompok Pakam akan menyajikan hasil diskusi kami dengan judul aplikasi pelacak side hustle dan juga passive income. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Anjali Saya Fatimah Anjali Mardiana Fatimah. akan diteruskan oleh rekan saya Fernanda. Saya Muhammad Habibi. Baik, kita cukupkan perkenalannya. Dalam pertemuan kali ini kami memaparkan beberapa materi. Yang pertama, latar belakang kenapa kamu memilih aplikasi passive income, pelacak passive income dan juga side hustle sebagai tugas besar pada hari ini, pada kali ini. Latar belakang, Indonesia saat ini berada di masa ekonomi yang sangat tak stabil. Tak dapat dibungkiri bahwasanya kebutuhan yang dipenuhi melalui satu sumber pendapatan saja tidak cukup. Ekonomi tidak stabil mendorong individu mencari penghasilan tambahan seperti side hustle dan juga passive income. Aplikasi ini dibuat dengan menerapkan materi algoritma pemrograman guna mendukung manajemen keuangan yang efektif. Kemudian, tujuan kami menyusun dari aplikasi ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi sederhana berbasis teks menggunakan bahasa Go yang mampu mencatat dan memantau pengeluaran harian. Yang kedua, menyediakan fitur yang mampu manajemen, mencari, mengelompokkan pendapatan serta pekerjaan sesuai dengan kategorinya. Yang terakhir, mengkalkulasi pendapatan tiap pekerjaan pada periode tertentu. Aplikasi ini memiliki beberapa deskripsi dan juga fitur. Aplikasi pelacak side hustle dan juga passive income dirancang untuk membantu pengguna memantau dan menganalisis semua sumber pendapatan dalam satu platform. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data pendapatan, menghitung total penghasilan dan keuntungan. Kemudian aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, manajemen data penghasilan. Yang kedua, perhitungan total penghasilan dan keuntungan. Yang ketiga, pencarian sumber pendapatan. Yang keempat, pengurutan daftar pendapatan. Dan yang terakhir adalah pencarian pendapatan terbesar dan juga terkecil. Kemudian untuk kode-kode function akan dipaparkan oleh rekan saya bernama Habibi. Kepada Habibi dipersilahkan. Terima kasih Anjali. Jadi saya di sini akan menjelaskan function-function yang telah kita buat untuk aplikasi kami yang berupa pencarian side hustle. Function-function dan prosedur-prosedur ini berguna untuk eh, fitur-fitur kita. Yang pertama ada function get side hustle database. Yang dimana function ini itu menyediakan database statis berupa array berukuran 20 yang berisi data side hustle lengkap dengan atribut seperti ID, nama, kategori, estimasi penghasilan minimum dan maksimum, biaya awal, waktu kerja per minggu, keterampilan yang dibutuhkan, serta deskripsi singkat. Lalu selanjutnya ada function tampilkan detail side hustle. Fungsi ini fungsi ini membantu pengguna mendapatkan gambaran lengkap tentang satu pilihan side hustle secara mendalam. Ada function cari side hustle. Fungsi ini menggunakan linear search untuk mencari side hustle yang cocok berdasarkan berbagai filter seperti nama, kategori, penghasilan, waktu biaya, dan keterampilan. Selanjutnya ada function tampilkan hasil pencarian. Fungsi ini menampilkan hasil dari pencarian side hustle dalam bentuk tabel rapi. Fungsi ini tidak menggunakan algoritma pencarian atau pengurutan, karena hanya menerima hasil dari fungsi lain dengan memformatnya untuk ditampilkan. Yang kelima, ada function sort side hustle by min penghasilan. Fungsi ini mengurutkan array side hustle berdasarkan nilai min penghasilan menggunakan bubble sort. Selanjutnya ada function cari penghasilan tertinggi. Fungsi ini mencari data dengan nilai max penghasilan tertinggi menggunakan sequential search. Ia membandingkan setiap elemen dan menyimpan yang terbesar sejauh ini. Ada function cari penghasilan terendah. Fungsi ini mencari side hustle dengan nilai min penghasilan paling kecil menggunakan linear search. Selanjutnya di sini ada function input sumber pendapatan. Fungsi ini untuk memasukkan data penghasilan secara manual dan hanya mengisi array berdasarkan input pengguna dengan validasi angka menggunakan parsing dan pengecekan error. Selanjutnya ada function input biaya operasional. Fungsi ini meminta input dari pengguna terkait biaya-biaya operasional, mirip dengan fungsi input sumber pendapatan. Yang ke-10, function hitung penghasilan dan keuntungan. Fungsi ini menjumlahkan total pendapatan dan total biaya operasional, lalu menghitung keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Selanjutnya ada function tampilkan semua side hustle. Fungsi ini mencetak seluruh data side hustle dari database dalam format tabel. Ia menyusun informasi seperti ID, nama, kategori, penghasilan, biaya, dan waktu kerja mingguan. Terakhir, ada function display welcome. Fungsi ini bertugas menampilkan sambutan awal saat program dijalankan. Saya telah menjelaskan ke-12 function yang telah kami buat untuk aplikasi pencarian side hustle yang telah kami buat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Anjali Fatimah Mardiana. Untuk Anjali Fatimah Mardiana, dipersilakan.
Baik, terima kasih banyak Habibie. Dari function-function transport yang tadi akan menjadikan beberapa kode yang akan dijalankan oleh rekan saya Fernanda. Kepada Fernanda dipersilahkan. Baik, pertama-tama kita ketik nama program yang sudah kita buat. Kemudian akan keluar tampilan selamat datang di aplikasi pencari set hostel. Kemudian apabila kita ingin melanjut ke aplikasi ini, kita tekan enter. Kemudian kita ketik sesuai yang kita mau. Sekarang kita pilih nomor satu untuk menampilkan semua set hostel. Nah, untuk menampilkan semua set hostel, ini tampilannya seperti ini. Ada ID, nama, kategori, penghasilan per bulan, modal awal, waktu per minggunya. Terus kemudian untuk filter lanjutan ada di nomor 2. Masukkan kata kunci lama, kosongkan jika tidak dipakai. Kita kita skip nih. Kemudian kategorinya, misal kita akan pekerjaan sampingan. Masukkan minimal penghasilan. Minimal penghasilannya kita tulis 500.000 lah, coba. Kemudian maksimal penghasilannya 5 juta. Maksimal waktu per minggunya 5. Udah. Masukkan terus kemudian akan tampil seperti itu. Tidak ditemukan set hasil yang sesuai dengan kriteria pencarian karena tidak ada di pencarian kita. Terus kemudian untuk nomor 3 masukkan ID, kita coba 15. Nah, ID 15 ini ada namanya tuh fotografi, kategorinya freelancing. Estimasi penghasilannya 2 juta sampai 7 juta per bulan, biaya awalnya 5 juta, waktu yang dibutuhkan 10 jam per minggu. Nah, dia tuh udah mengeluarkan sesuai yang udah di data tadi ini. Terus untuk opsi nomor 4, kita tulis nama sumber pendapatan, kita coba freelance. Jual penghasilannya kita inputkan 5 juta. Sumber pendapatan skip lagi, biaya operasionalnya, contohnya internet ya. Jumlah biayanya untuk internet 250.000. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Seperti ini. Dan statusnya untung, margin keuntungannya 95%. Terus kita coba inputkan nomor 5. Nah, nomor 5 kan tadi tampilkan set hasil terurut minimal penghasilan ascending. Nah, ini ada diurutkan dari yang paling minimal. Terus untuk nomor 6, kita mencari set hasil dengan penghasilan tertinggi atau terendah. Kita coba yang tertinggi dulu. Nah, ditemukan di set hasilnya ini ada YouTuber kreator. Dia biaya estimasi penghasilannya sekitar 10 juta sampai 40 juta per bulannya. Terus kita coba yang terendah. Nah, yang terendahnya ternyata katanya investasi reksadana karena estimasi penghasilannya tuh paling rendah di sini. Terus jika kita inputkan 0, dia akan keluar dan diucapkan terima kasih telah menggunakan pencari set hasil. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fernanda. Itulah hasil dari output dari codingan atau diskusi kami beberapa pekan terakhir. Kemudian kami akan memaparkan kembali apa tantangan, solusi, serta kesimpulan dan saran dari diskusi kami pada kali ini. Kepada Fernanda dipersilahkan kembali. Oke, baik. Untuk tantangannya itu kita ada kesenjangan cara penyelesaian kode tiap anggota ketika mengimplementasikan materi sub CLO pada tiap fitur dan mengombinasikannya. Terus yang kedua, perbedaan cara penulisan dan struktur kode antar anggota menyebabkan kesulitan dalam penggabungan modul. Kemudian solusinya, menyusun pedoman kode bersama, terus menyamakan pemahaman sub CLO melalui diskusi pada awal mula, kemudian melakukan review kode skala berkala. Kemudian yang kedua, menguji tiap fungsi secara terpisah sebelum digabung ke dalam baris kode utama. Terus untuk kesimpulan dan sarannya, program aplikasi pelacak side hustle dan passive income berhasil membantu pengguna mengelola aktivitas sampingan dengan akses cepat ke fitur penting. Aplikasi ini menyediakan pencarian dengan filter detail, informasi lengkap secara side hustle, serta perhitungan pendapatan dan biaya operasional secara sederhana. Terus untuk sarannya, kita dapat menambahkan antarmuka grafis guna meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, menyimpan dan memuat data pengguna menggunakan database eksternal, dan terdapat fitur penyimpan hasil pencarian atau histori kalkulasi. Baik, terima kasih kepada Fernanda dan Habibie atas pemaparannya. Sekian presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.